Michi, balik lagi di channel YouTube aku. Dan hari ini aku udah siap-siap nih, udah pakai baju yang udah siap-siap mau tidur sebenarnya. Dan hari ini kalian akan nemenin aku skincarean, tapi nggak GRWM dan nggak sambil ngobrol. Tapi hari ini aku mau ngebahas tentang skincare untuk eksfoliasi. Biasanya step yang aku pakai apa aja sih? Ini tuh cocok buat kalian yang kulitnya kusam, pengen mencerahkan kulit, punya jerawat, atau punya bekas jerawat. Nah, ini salah satu step yang menurut aku penting banget sih kalau misalnya kalian punya banyak bekas jerawat tapi nggak punya budget untuk treatment. Kira-kira stepnya ngapain aja sih step paling pertamanya? Nah, hari ini aku akan membahas itu ya, sekalian sambil night skincare rutin. Hari ini tuh judulnya mau eksfoliasi, dan biasanya step-step eksfoliasi ini aku lakuin itu 4 hari sekali atau seminggu sekali. Dan yang pasti hari ini lengkap banget karena ini aku masih dalam keadaan make up, jadi bener-bener dari nol aku tunjukin biasanya aku bersihin make upnya tuh kayak gimana sih. Sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku Jiglicious, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke, kita langsung aja. Biasanya yang paling pertama aku lakukan itu scrub bibir. Apalagi ini aku habis pakai lip cream matte ya. Ini aku scrub bibirnya pakai Love Lip dari Nasific. Aku nggak tahu ini masih ada atau enggak. Tapi kalau masih ada di Nasificnya nanti aku kasih linknya, oke? Ini tuh tinggal didiemin aja. Nanti dia tuh kayak berbusa gitu loh. Kalau biasanya kita tuh scrub bibir tuh menyiksa karena kayak ada gulanya digesek-gesek. Kalau ini tuh enggak, ini tuh didiemin aja, nanti dia kayak berbusa gitu. Nah, step berikutnya yang pasti aku bersihin make up, aku bersihin eye makeup, dan ini bersihinnya pakai eye makeup dan lip remover. Ini tuh dari Pixi. Aku suka sih ini karena aku sering bersihin eye makeup dan make up bibir gitu ya, jadi aku mencari yang harganya terjangkau, dan Pixi ini tuh murah dan bagus. Pakainya juga gampang. Kalau kalian mau bersihin eye makeup tuh gini ya caranya. Aku kasih tahu. Ini yang di bibirnya aku antepin itu kan, jadi ada busanya. Nih kalian giniin. Nah, diamin 3 detik, baru ditarik pelan-pelan. Tuh, langsung keangkat semuanya. Dan buat aku kalau skincarean tuh proses bersih-bersih make upnya tuh penting banget. Nggak cuman proses skincareannya. Biasanya si bulu matanya juga aku gosok-gosok dikit. Biar si bulu matanya juga rontok. Salah, maskaranya yang rontok. Sebelah lagi. Oke, nah kalau udah, si bibirnya juga akan kita bersihin pakai kapas. Tuh, tinggal ditarik ini aja, semuanya keangkat. Nggak perlu digosok-gosok, nggak perlu sampai perih. Super gampang banget. Oke, nah ini bibirnya udah, matanya juga udah. Sekarang kita lanjutin bersihin mukanya. Nah, biasanya aku selalu bersihin muka pakai cleansing balm karena menurut aku cleansing balm itu ngebersihinnya gampang, gak ribet, dan semua make up semuanya tuh terangkat banget ya dibandingin pakai micellar water. Terus yang aku nggak suka dari micellar water itu kan butuh kapas yang banyak. Terus kalau misalnya pakai cleansing oil itu biasanya nggak ada sensasi melting gini loh. Nah, ini biasanya gini aja. Dikit tips dari aku, kalau pakai cleansing balm atau cleansing oil, nggak usah diolah pakai kapas, abis gini langsung bilas aja. Nah, sekarang ini aku mau bilas, terus udah gitu mau langsung cuci muka. Jadi urutannya kalau abis pakai cleansing oil tuh kalian bilas aja kayak abis cuci muka pakai sabun gitu. Nah, habis itu, habis dibilas, kalian langsung cuci muka pakai facial wash. Nah, ini aku off camera aja ya, karena ribet bun.
Oke, nah berikutnya kita akan lanjut. Ini udah selesai. Seperti yang aku bilang, hari ini aku mau eksfoliasi dan hari ini aku mau pakai Something AHA 7%, BHA 1%, dan PHA 3%. Nih, di judulnya aja udah ada tulisannya ini tuh Weekly Peeling Solution. Jadi memang dipakainya nggak tiap hari dan jangan sampai kalian pakai ini tiap hari. Aku sendiri pakai ini tuh sekitar 4 hari atau 1 minggu sekali sih memang. Catatan jangan dipakai di kulit yang basah, terus pakainya tuh cukup 10 tetes. Nah, ini aku pakai seri yang advance dan kalau misalnya kalian baru mau mulai eksfoliasi, saran aku jangan pakai yang advance ya. Pakainya ada kok yang sebelum ini. Kalian cari aja. Kita usahain. Ini adalah step yang selalu aku kasih tahu kalau kalian punya banyak bekas jerawat, tambahin eksfoliasi ke kulit kalian. Bisa serum ini, bisa toner eksfoliasi. Nanti aku kasih rekomendasi deh toner eksfoliasi itu apa aja. Bisa juga masker-masker wash off yang ada scrubnya, itu termasuk sih eksfoliasi ringan. Tapi aku senang melakukan eksfoliasi pakai serum yang AHA BHA gini karena hasilnya langsung kelihatan di hari besoknya. Ini kalau sesuai instruksi sih didiaminnya 10 menit, tapi biasanya kalau aku nggak 10 menit sih. Biasanya aku bikin sampai 4 menit aja, menurut aku ini udah cukup, udah works gitu ya. Nah, ini biasanya aku pakai HP, aku bikin reminder 4 menit supaya nggak kelamaan. Kalau misalnya kulit kalian ada bekas jerawatnya atau ada jerawat yang aktif atau misalnya ada komedo, biasanya dia ada cekat-cekit saat dipakai. Tapi kalau kulit kalian lagi baik-baik aja, biasanya nggak ada cekat-cekit sama sekali. Itu hasilnya beda-beda ya di setiap orang. Ini aku lagi nunggu. Nanti kalau setelah 4 menit, kita tinggal bilas aja. Fungsinya buat apa sih? Buat ngangkat sel kulit mati, buat mengontrol minyak. Yang pasti itu, dia itu bisa mengeksfoliasi kulit dengan maksimal. Nah, kalau kulit kita tereksfoliasi dengan maksimal, nanti tuh si kulitnya tuh kan akan terangkat. Nah, jadi yang hitam-hitam di kulit wajah kita itu akan ikutan terangkat. Jadi makin lama makin pudar kalau kita gunakan secara rutin dan kalau kita pakai skincare yang rajin. Ini juga bagus kalau misalnya kalian punya jerawat ya. Dulu aku jerawatan, sembuhnya pakai toner AHA BHA. Jadi pada saat aku berjerawat, step pertama yang aku pakai itu adalah aku nambahin produk eksfoliasi toner AHA BHA di rangkaian skincare aku. Nah, ini aku akan off camera karena sebentar lagi udah 1 menit. Nah, aku akan nunggu dulu sampai 3 menit, baru setelah itu aku akan bilas. Cara bilasnya gimana? Sama dengan kalau kita bilas cuci muka. Nah, bilasnya pelan-pelan dan pastiin si serumnya ini benar-benar terangkat dari kulit ya. Oke, nah ini udah selesai, udah aku bilas. Biasanya akan kerasa banget perbedaannya tuh besok pagi, si kulit tuh jadi kelihatan lebih cerah banget. Selanjutnya aku langsung pakai toner dan aku pakai toner dari BLP. BLP ini baru punya brand skincare. Ini udah aku cobain kira-kira 2 mingguan sih dan aku suka. Dia itu mengandung Tremella fusiformis extract, niacinamide dan juga ceramide. Teksturnya tuh agak-agak kental gitu, tapi dia buat menghidrasi oke sih. Karena kulit aku itu yang pipinya kering kan. Nah, jadi aku tuh seneng banget kalau skincarean malam pakai produk-produk yang emang fungsinya untuk melembabkan atau menghidrasi gini ya. Apalagi kalau misalnya aku baru selesai eksfoliasi, aku tuh fokus banget sama skincare yang fungsinya itu menghidrasi. Biar pas besok tuh kulit aku nggak jadi makin kering. Ini juga ngeresapnya lumayan cepat dan dia tuh nggak bikin kerasa lengket. Jadi kalau udah pakai ini, dipakai tidur semalaman juga oke dan nyaman. Oh iya, seperti biasa kalau misalnya kalian tertarik mau pakai skincare yang sama kayak aku, kalian bisa klik linknya nanti di description box, aku kasih listnya semua ya. Nah, ini mumpung masih lembab gini, aku kasih serum. Ini serumnya mengandung niacinamide, kolagen, dan ginseng serum. Aku suka banget sama serum ini, dia tuh fokusnya untuk anti-aging dan seperti yang sama kayak tonernya, dia pas dipakai kerasanya ringan banget dan teksturnya tuh cair banget ya. Ini cocok banget untuk memerangi tanda-tanda penuaan dini.
umur aku udah 35, jadi aku bener-bener fokus nih sekarang tuh pakai skincare tuh kayak retinol yang bener-bener membuat kulit wajah aku tuh setidaknya tuh jadi awet muda gitu ya, karena aku nggak pengen kulit aku tuh jadi terlihat kusam, terlihat tua gitu, karena memang setelah berumur 32-an aku ngerasa banget sih, mana aku tuh kan rajin pakai sunscreen telat ya, jadi kayak harus berusaha lebih keras dan juga intense treatment sih kalau aku sekarang. Nah, ini udah selesai. Kalau misalnya aku eksfoliasi, biasanya aku nggak pakai skincare yang terlalu banyak. Jadi yang penting aku pakai skincare yang aku tahu banget dia bakal aman dengan seluruh urutan skincare aku. Dan yang pasti zat aktifnya tuh nggak yang sama vitamin C, nggak yang sama retinol, karena ini lagi dieksfoliasi kan. Kebetulan aku pernah nyobain nih beberapa kali, aku eksfoliasi plus pakai Jarte Skin Ranger ini dan ternyata hasilnya oke dan bagus. Makanya hari ini aku bikin videonya. Terus kalau udah kita pakai eye cream. Eye creamnya aku pakai dari Joy Lab. Kalau pakai eye cream tuh sebenarnya kecil-kecil aja ya. Dan kalian jangan lupa pakai eye cream dari umur kalian masih muda ya. Kalau bisa jangan pas umurnya udah 35, 38 baru pakai eye cream. Kalau udah seumur aku tuh kerasa banget kalau misalnya kita libur atau berhenti pakai eye cream tuh si under eye tuh kerasanya jadi kering banget, terus jadi kayak lebih ngegaris-garis gitu loh. Nah, kalau misalnya mata panda aku juga masih agak susah sih untuk ngilanginnya. Dulu sih aku pakai Clinique itu oke ya produknya, tapi aku belum beli lagi. Nah, kalau udah berikutnya pakai moisturizer. Aku pakai moisturizer dari White Lab yang Ceramag Barrier Moisturizing Gel. Ini aku udah habis ke-6 kayaknya untuk produk ini. Karena memang aku sesuka itu sama moisturizer ini. Dia enakan banget dan cocok sama semua skincare aku, terus benar-benar melembabkan dan nyaman dipakai sampai pagi. Kalau misalnya kalian penasaran sama review Ceramag ini, aku udah pernah review terpisah di situ dan aku kasih tahu kelebihannya dan aku kasih tahu juga betapa aku sangat suka sama produk ini. Biasanya sih kalau aku lagi nggak nge-eksfoliasi nih si bekas-bekas jerawat tuh aku kasih produk dark spot dari La Coco. Tapi karena hari ini tuh kan aku nge-eksfoliasi, jadi nggak bisa double-double. Nanti deh aku bikinin juga ya videonya. Nah, menurut kalian perlu nggak aku bikinin videonya saat aku pakai dark spot gitu, di mana stepnya dan produk apa aja yang aku pakai. Kalau menurut kalian perlu, kalian tulis di kolom komentar. Ini udah enak nih. Sebenarnya kalau aku tuh skincare malam-malam agak, nih lihat deh, agak lengket, agak tebal nggak apa-apa, asal besok paginya memang terasa nyaman, asal jangan terlalu berat aja ya. Pokoknya selama aku bisa tidur aman, nggak masalah. Terus yang terakhir ini pakai For Skin Sake yang coconut, butter coconut. Ini enakin banget, kemarin tuh aku beli hanya gara-gara aku punya uang kembalian. Sosiola nanggung tuh kalau misalnya ngurus-ngurus kembalian, ya udah aku beli ini aja. Taunya dipakai setiap pagi dan malam, terus bibir aku jadi bagus. Udah gini doang. Kalau kalian kemarin ada yang nanya sih, Kak, emang nyaman ya tidur pakai lip balm? Awalnya juga aku ngerasa kayak, aduh ini kayak full banget ya. Tapi begitu aku tahu manfaatnya malam pakai lip balm, terus paginya aku ngerasain perbedaan bibir aku. Setiap malam aku tidak pernah skip. Oke, jadi ini udah selesai skincare-annya dan aku udah siap-siap mau tidur karena ini udah hampir jam setengah 12 malam. Aku sekarang tidur udah maksimal jam 12 malam. Kalau misalnya kalian tidur jangan lupa pakai body care juga, pakai body cream, pakai body lotion biar badan kalian juga tetap lembab ya pas besokannya gitu. Oke, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau masih ada yang mau ditanyain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.